warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fahim Faridah Busana SPDSD dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sugiwaras. Pada hari ini saya Triana Sari sebagai moderator akan memandu kegiatan diseminasi. Topik yang disampaikan adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif. Susunan kegiatan diseminasi sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Acara yang pertama, marilah kita panjatkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bu Lulu, kami persilakan. Hadirin semua dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin persilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fahim Faridah. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Novi Diah Kusumawati SPD SD selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nganjuk, dan saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri Sugiwaras Kecamatan Bogor Kabupaten Nganjuk. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur karena hanya atas rahmat, taufik dan hidayah dari Allah semata kita dapat melaksanakan acara diseminasi
menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang seperti saat ini dengan cahaya Islam. Dan semoga kita nanti semua di yaumil qiyamah diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang berikutnya, Bapak dan Ibu, hari ini marilah kita bersama-sama menyimak kegiatan dan rangkaian kegiatan dari guru penggerak yang telah dilaksanakan oleh ibu guru yang ada di SD kita, yaitu Ibu Novi Dia Kusumawati SPD SD. Mari kita ikuti dari awal sampai dengan akhir. Apabila ada sesuatu yang perlu kita tanyakan atau kita diskusikan, monggo langsung ditanggapi dan ditanyakan pada langsung kepada Ibu Novi Dia Kusumawati SPD SD. Mungkin dari kami hanya itu. Kami selaku kepala sekolah yang ada di sini sangat mendukung keterlaksanaannya kegiatan ini dan semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar dan membawa manfaat barokah bagi kita semua, khususnya kepada Ibu Novi Dia Kusumawati SPD SD. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Selamat melaksanakan tugas Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi oleh PBB. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fahim Faridah Susana SPD SD selaku Kepala SDN Sugiwaras Kecamatan Bogor Kabupaten Nganjuk. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Sugiwaras. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu di sini mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan diskusi disiplin positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nganjuk. Dalam acara ini di sini saya tidak ada tujuan untuk menggurui panjenengan ataupun untuk mengajari panjenengan. Di sini ini saya hanya ingin sharing atau berbagi pengalaman dari apa yang telah saya dapatkan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dan dalam acara diseminasi hari ini adalah dengan judul menyebarkan pemahaman dan penyerapan pengalaman budaya positif yang disusun oleh saya Novi Dia Kusumawati SPD SD PGP Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk. Dalam kegiatan PGP Angkatan 11 ini ada yang pertama, fasilitator saya adalah Ibu Ani Sulistionise dan untuk pengajar praktek saya adalah Bu Husnul Habibiyah. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pemaparan dari Nasdem
Desiminasi hari ini kita melakukan SPP guru. Monggo Bapak Ibu berdiri doyo. Terima kasih Bapak Ibu untuk SPP-nya hari ini. Semoga menambah semangat untuk kegiatan siang hari ini. Untuk materi kita dalam desiminasi hari ini tentang budaya positif. Yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dalam konsep budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Untuk budaya positif, penjelasannya yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan di dalam pendidikan
mengajarkan anak-anak ini tentang profil Pancasila. Sudah setiap hari kita ketahui, yaitu untuk profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat berakhlak. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah mandiri, dan yang terakhir adalah berpikir kritis. Ini adalah yang setiap sehari-hari kita terapkan dalam pengajaran di anak didik kita. Dan untuk yang selanjutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Dalam miskonsepsi tentang teori kontrol ada 4 bagian di sini. Yang pertama tentang ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Untuk yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Untuk yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu tentang teori kontrol. Untuk selanjutnya adalah tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada 2 bagian. Yang pertama tentang teori stimulus respon, dan yang kedua tentang teori kontrol. Untuk yang teori stimulus respon, yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Untuk yang kedua, teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk yang ketiga, teori stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan untuk yang keempat, teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan yang kelima, tentang teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Untuk selanjutnya, teori stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir, pemaksaan ada pada satu rujukan gagal, tetapi untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini adalah perbedaan tentang teori stimulus respon dan teori kontrol. Untuk selanjutnya, materi yang kedua adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh semua warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah penjelasan tentang disiplin positif. Untuk selanjutnya adalah yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Ini adalah contoh nilai kebajikan institusi ataupun sebuah organisasi.
Yang pertama adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benaran kritis. Untuk nilai kebajikan IBO Primary Yes Program atau PYP berisi tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga tentang nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill. Nilai kebajikannya mengandung dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Untuk materi selanjutnya yang keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar ini, setiap satu kebutuhan dasar ada macamnya. Yang pertama, untuk bertahan hidup, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Untuk yang kedua, kasih sayang dan rasa. Pertama, diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Untuk kebutuhan yang ketiga adalah penugasan. Yang termasuk dalam kebutuhan penugasan, penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Ya, kebutuhan kebebasan mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan meliputi bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang akan kita penuhi. Untuk selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita, kalau motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Untuk motivasi dalam diri kita berupa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi ekstrinsik adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan ini adalah 2 motivasi. Yang pertama bisa dari luar, yang kedua bisa dari dalam diri kita sendiri untuk memotivasi perilaku manusia. Nah, ini adalah contoh motivasi perilaku manusia. Ini adalah motivasi yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita.
Yang pertama tentang motivasi hukuman. Biasanya dalam sebuah motivasi hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan yang terakhir berupa hukuman fisik maupun psikis. Dan yang untuk konsekuensi, biasanya motivasi ini terarah dan disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Dan untuk yang ketiga, motivasi tentang restitusi. Nah, di dalam motivasi restitusi ini ada dua. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari tiga motivasi perilaku manusia ini yang saya dapatkan dari program pendidikan kemarin, seharusnya untuk guru diusahakan untuk menerapkan yang ketiga, yaitu yang restitusi. Karena kenapa? Karena kita sebagai pengajar, kita harus berpihak pada murid. Nah itulah, jadi kita berusaha untuk menghindari yang kedua. Yang pertama hukuman, dan yang kedua konsekuensi. Kita harus bisa berusaha menghindari ini untuk peserta didik kita. Terus untuk materi yang keenam, posisi kontrol guru. Di dalam posisi kontrol guru ini ada 5 peran guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol guru di dalam mendidik muridnya. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tentang video derek. Coba saya perlihatkan untuk videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dari lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Maaf, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu
Murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini adalah kesimpulan dari tadi kegiatan contoh dari video tadi. Untuk yang pertama tentang motivasi. Yang pertama adalah motivasi eksternal dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Dari motivasi eksternal ada identitas gagal. Ya. Contoh perilaku kontrol negatif. Yang pertama adalah tadi tentang penghukum. Ya, terus yang kedua adalah tentang membuat orang merasa bersalah. Dari kesimpulan kegiatan video tadi, untuk posisi menghukum biasanya yang dilakukan guru adalah menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ataupun menyindirnya. Dan untuk yang posisi membuat orang merasa bersalah itu yang biasanya yang dilakukan oleh guru adalah berceramah, menunjukkan kekecewaannya yang mendalam. Dan untuk yang penghukum biasanya guru sering berkata, contohnya misalnya, kalau kamu tidak melakukan, saya akan biasanya akan saya hukum atau akan saya suruh apa, itu seperti itu. Itu adalah contoh dari posisi kontrol negatif penghukum. Terus untuk membuat orang merasa bersalah, contoh ucapan dari guru yang biasanya dilakukan, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, ataupun seterusnya bisa yang termasuk contoh dari orang merasa bersalah. Untuk posisi kontrol yang positif, ada posisi teman dan posisi pemantau. Kalau pada posisi teman, biasanya contoh dari guru berucap membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dan pada posisi pemantau adalah menghitung dan mengukur. Terus untuk ucapan guru, contoh-contohnya biasanya kalau posisi sebagai teman, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bersihkan. Dan untuk yang posisi pemantau, contohnya guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah terjadi. Itu contoh-contoh ucapan dari guru. Dan untuk yang posisi yang terakhir atau dalam posisi yang termasuk dari motivasi intrinsik adalah posisi manajer. Itu adalah posisi sebagai kontrol diri, adalah yang bisa mengontrol diri dari muridnya. Biasanya guru berkata dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh-contoh pertanyaannya adalah, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri kamu. Dari 5 posisi kontrol yang ada di materi PDP ini ada yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Adalah dari 5 ini bagian mana yang sering Bapak Ibu lakukan untuk anak didik kalian? Coba contoh siapa yang menerapkan posisi penghukum ataupun pernah menerapkan
menerapkan posisi merasa bersalah ataupun ada posisi teman, posisi pemantau ataupun posisi manajer. Coba saya minta salah satu untuk memberi tanggapan posisi mana yang pernah Bapak Ibu lakukan dengan peserta didik Bapak Ibu dan apa alasan Bapak Ibu melakukan posisi kontrol tersebut. Ayo, sinten. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk kontrol guru. Ini yang sering saya lakukan, walaupun sebenarnya ini semuanya pernah saya lakukan, tapi yang sering saya lakukan adalah yang menghukum. Kenapa saya sering sedikit mengambil penghukum ini? Karena di samping untuk memberikan efek jerah kepada anak-anak agar tidak melakukan kesalahan lagi, walaupun untuk membuat orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, itu juga pernah saya lakukan, tetapi yang memang yang sering adalah sebagai penghukum. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih untuk contoh dari penerapan posisi kontrol guru. Memang dalam kegiatan CGP kemarin kita diusahakan untuk bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Karena apa? Karena untuk kurikulum Merdeka ini kegiatan kita atau fokus kita adalah kegiatan yang berpihak pada murid. Jadi seorang murid diberikan kebebasan untuk kemerdekaan untuk menyampaikan minat dan bakatnya sesuai kemampuan masing-masing. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada anak yang pintar, tidak ada anak yang bodoh. Anak itu sama, tetapi tergantung dari kelebihan dan kemampuan masing-masing yang dimiliki. Karena ada kemampuan di bidang akademik, ada pun kemampuan di bidang non-akademik. Ya, ini adalah contoh posisi kontrol. Apakah aku? Seandainya katanya saya kecewa sekali dengan kamu, berarti ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya, membuat rasa bersalah. Ya, dari kalimat tadi adalah contoh kontrol membuat rasa bersalah. Untuk contoh yang kedua, kamu tidak perlu benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya, penghukum. Ya, sebagai hukum karena kita memberi hukuman kepada anak. Terus untuk yang ketiga, contohnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini posisi kontrol apa? Ya, manajer. Ya, ini yang seharusnya kita usahakan untuk bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Untuk yang keempat adalah, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Posisi kontrol apa Bapak Ibu ini? Ya, sebagai teman. Ini biasanya kalau kita sebagai teman, akhirnya anak-anak semakin agak melunjak sedikit karena merasa sama atau imbang. Terus yang terakhir contohnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol apa Bapak Ibu ini? Ya, pemantau. Kita memantau, kita selalu memantau. Dilihat anaknya, itu adalah posisi pemantau. Ini adalah 5 posisi kontrol guru yang biasanya kita terapkan pada anak didik kita. Tetapi dengan adanya kurikulum Merdeka ini, kita harus berusaha untuk lebih mengurangi pada posisi kontrol penghukum dan membuat
rasa bersalah. Untuk materi yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapatnya. Sebelum kita melihat contoh keyakinan kelas, kita harus tahu dulu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Untuk saat ini namanya adalah keyakinan kelas. Alasannya kenapa? Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Dalam materi keyakinan kelas ini adalah seharusnya dengan cara Bapak Ibu guru di dalam kelas membuat keyakinan dengan anak-anak, membuat kesepakatan dengan anak-anak dengan menggunakan kalimat positif. Contohnya hadir tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Tetapi kalau kalimat yang negatif seperti tidak boleh memakai kata-kata tidak, kalimatnya harus yang masuk harus kalimat positif di dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan murid kita musyawarahkan secara bersama-sama, dan satu orang bisa mengusulkan satu atau dua pernyataan keyakinan. Nanti kita tampung bersama-sama, setelah itu baru kita simpulkan untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah itu baru kita tempel di ruang kelas kita. Untuk yang ketujuh, materi kita adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama guru dan murid bersama tadi. Ya, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, di sini adalah tentang materi segitiga restitusi. Itu adalah contoh yang bisa kita terapkan dalam menyelesaikan masalah dengan murid kita. Dalam segitiga restitusi adalah ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan menstabilkan identitas, yang kedua tahapan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini penjelasan dari pertahapannya. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahapan ini berisi tentang berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Contoh lagi, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh-contoh kalimat dalam tahap menstabilkan identitas. Pada tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contoh-contoh kata yang bisa kita ucapkan pada tahapan ini adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh lagi kalimatnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Ini adalah contoh ucapan yang kita lakukan pada posisi validasi tindakan yang salah. Ada yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam posisi menanyakan keyakinan ada beberapa contoh kalimat yang bisa kita ucapkan. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir contoh dari ini adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah tahapan-tahapan dalam kegiatan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dan setiap tahapan sudah ada contoh-contoh kalimat yang bisa kita ucapkan kepada peserta didik kita. Nah, ini adalah materi yang terakhir tentang penerapan segitiga restitusi. Ini adalah contoh-contoh penerapan yang saya lakukan pada anak didik saya. Yang pertama tentang tadi materi penerapan kebutuhan dasar manusia. Dalam penerapan kebutuhan dasar manusia ini saya membuat sebuah tabel kebutuhan dasar dari siswa saya. Siswa saya suruh mencerna dari kegiatan-kegiatan itu. Itu ada beberapa pertanyaan, ada yang sering dilakukan, ada yang kadang-kadang, dan ada pun yang tidak dilakukan oleh anak didik kelas saya. Itu adalah contoh penerapannya. Ya, ini adalah hasil dari pengisian peserta didik saya dalam kuesioner tentang kebutuhan dasar manusia. Ini hasilnya dari anak didik saya. Ada yang tidak pernah jawabannya, ada yang kadang-kadang, ada juga jawabannya yang sering dilakukan. Ini dari 13 anak siswa saya. Terus selanjutnya ini contoh penerapan dalam membuat keyakinan kelas. Ini hanya saya foto. Ini sebelum yang kegiatan pertama adalah anak-anak menulis apa keyakinan yang anak inginkan, ditulis di dalam kertas post-it yang saya bagikan. Saya turun menulis, bisa 1 ataupun bisa lebih. Setelah anak-anak menulis, ditempel di depan di kertas karton, lalu kita bacakan dan kita rumuskan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Dari masukan anak-anak itu saya tempel dan saya simpulkan ada 7 keyakinan kelas yang kita buat dan kita sepakati dengan anak-anak kelas 4. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat. Nah, ini adalah contoh penerapan restitusi. Kemarin tugasnya adalah ada 2 kasus yang harus kita selesaikan. Yang kasus pertama ini adalah murid yang sering datang terlambat. Ini adalah contoh dari kegiatan restitusi saya. Betul, kan gurunya apakah selama sekolah merupakan
Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kamu ini. Kamu pasti punya alasan. Coba ceritakan pada ibu kenapa kamu sering terlambat masuk sekolah ya. Waktu pagi bukan sangat singkat, makanya perlu pengaturan yang baik. Tapi apakah solusi yang dapat kami lakukan agar persiapan masuk sekolah bisa lebih baik dan tidak terlambat masuk sekolah lagi ya? Kira-kira kapan kamu akan mulai melakukannya ya? Iya, masih ingatkah kamu dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama? Kira-kira kesepakatan apa yang berkaitan dengan hal ini ya? Benar sekali. Jadi, yakin menjadi murid yang bagaimana? Baikkan ya, sekarang kita sudah mengenal solusinya. Ibu yakin kamu bisa mengamalkannya nilai ini dengan baik dan dapat mengatur waktu dengan baik. Nah, semangat ya. Senang sekali diajak diskusi dengan Bu Dia untuk memperoleh solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan bangun lebih pagi agar persiapan lebih baik dan tidak terlambat masuk sekolah. Saya akan berusaha lebih disiplin, tanggung jawab pada diri sendiri dan menghargai waktu. Itu adalah salah satu contoh penerapan restitusi yang tugas kemarin dari LMS. Alhamdulillah tugas ini mendapatkan nilai penuh 100. Ini yang pertama, minta direfleksinya besok dan siang nanti. Terus ini yang kedua, kasus yang kedua tentang murid yang sering tidak mengerjakan PR. Ini adalah salah satu contoh yang saya terapkan kemarin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Rehan? Ibu, alhamdulillah sehat. Rehan, udah tahu belum kenapa kamu ibu panggil ke sini? Ibu, karena saya sering tidak mengerjakan PR. Betul. Menurut kamu, apakah tidak mengerjakan PR merupakan perbuatan yang baik? Tidak, Bu, dan minta maaf. Saya salah. Tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kalian ini. Kamu pasti punya alasan. Coba ceritakan pada ibu mengapa kamu sering tidak mengerjakan PR. Ya Bu, saya sering tidak mengerjakan PR karena saya belum bisa dan tidak ada yang bisa membantu dan juga waktu untuk main HP. Oh, itu ya permasalahannya. Bermain apalagi main HP atau gadget itu memang mengasihkan, tetapi kalau keterlaluan hingga lupa kewajiban untuk belajar, kamu apalagi mengerjakan PR itu sangat tidak baik untuk kesehatan kamu termasuk mata kamu. Dan jika belum bisa tanya kepada teman ataupun tanya kepada ibu dengan bel ataupun WA agar kamu bisa lebih baik dan bertanggung jawab pada diri kamu sendiri. Ada saya harus mengatur waktu dengan bijak antara bermain HP dan belajar dan juga memanfaatkan HP untuk hal-hal yang positif terutama belajar.
Dan kalau belum bisa berteman, tanya Bu Guru atau bisa cari cara di YouTube atau di Google. Kira-kira kamu kapan mau memulainya, Rehan? Mulai besok guru saya akan berusaha dan komitmen untuk lebih baik dan bijak dalam mengatur waktu. Rehan, masih ingatkah kamu dengan kesepakatan kelas yang kita buat bersama? Masih Bu. Kira-kira kesepakatan apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin, anjuran, dan menghargai waktu. Benar sekali, Rehan. Ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin menjadi lebih bertanggung jawab, disiplin, menghargai diri saya, dan juga menghargai guru dengan selalu melaksanakan kewajiban dan mengajarkan PR. Baiklah, Rehan. Sekarang kamu sudah punya solusinya. Ibu yakin kamu bisa melakukan ini dengan baik dan tepat dan dapat lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih. Baik, sekarang Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Dia untuk memperoleh solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan lebih rajin belajar, membagi waktu dengan bijak. Saat bermain HP, mengerjakan tugas PR dengan baik. Saya juga akan berusaha disiplin, tanggung jawab dan diri sendiri dan menghargai waktu. Terima kasih. Nah, ini adalah materi-materi yang saya dapatkan dalam modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Dari materi-materi yang saya sampaikan ini, saya minta dari Bapak Ibu Guru 2 orang untuk menyampaikan refleksi. Jadi materi-materi ini apa yang Bapak Ibu pahami atau Bapak Ibu yang sudah dimengerti, tolong saya minta 2 orang untuk memberikan masukan atau memberikan tentang kesimpulan tentang materi yang telah saya sampaikan ini. Monggo, yang pertama. Terima kasih pada Bu Novia telah berbagi ilmu dari kegiatan calon guru bergeraknya. Terima kasih saya ucapkan. Jadi dari materi yang sudah disampaikan tadi, saya mendapatkan ilmu yaitu ketika kita menjadi guru sebaiknya kita menjadi guru sebagai manajer, yaitu tidak menghukum siswa yang salah, kemudian kita beri sanksi dan hukuman yang membuat siswa menjadi pendendam, yang membuat siswa menjadi sakit hati. Tapi saya memilih untuk menjadi manajer yang bisa membuat siswa menjadi menghargai dirinya sendiri dan bisa menyelesaikan masalahnya dan membuat siswa menjadi tahu cara proses yang baik untuk menghadapi masalahnya tersebut. Terima kasih. Terima kasih dari Bu Dulu tentang kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Untuk yang kedua, coba Bu Dewi Widayanti untuk memberikan kesimpulan tentang materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nabi sudah berbagi ilmunya. Untuk dari saya, kesimpulannya dalam materi ini, akhirnya saya mengetahui bahwa disiplin positif itu perlu dilakukan oleh semua guru. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, mungkin ada beberapa kesimpulan bisa kita gunakan untuk selanjutnya menjadi lebih baik. Kita sebagai manajer untuk anak-anak, jadi memberi hukuman atau menjadi teman, berarti ternyata selama ini masih belum benar. Sehingga terima kasih kepada Bu Novi bahwa materi hari ini semoga bisa kita terapkan nanti di pembelajaran selanjutnya. Demikian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Dewi Widayanti untuk kesimpulan hari ini. Bapak Ibu, untuk materi ini tentang budaya positif itu adalah materi yang penting buat kita, yang penting yang bisa kita terapkan untuk anak didik kita. Monggo Bapak Ibu ingin menerapkan yang mana, monggo tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Tetapi kita usahakan kita harus menghindari yang tadi 5 kontrol posisi dulu. Seharusnya kita bisa menerapkan posisi yang manajer, itu yang seharusnya kita terapkan. Tetapi untuk beberapa kali ataupun bisa menerapkan yang lain, tetapi penerapan yang lain itu adalah contoh dalam yang negatif atau kurang benar gitu. Dan yang untuk restitusi itu adalah bisa Ibu terapkan dalam memecahkan masalah masalah peserta didik Bapak Ibu di kelas, boleh monggo diterapkan, karena ini saya juga belajar untuk menerapkan di kelas karena ini tugas dari saya. Dan terima kasih acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penyerapan disiplin positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nganjuk telah saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua dalam memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita. Dan terima kasih juga atas waktunya dari Bapak dan Ibu guru telah mengikuti kegiatan saya ini. Saya di sini tujuannya hanya ingin berbagi pengalaman yang telah saya dapatkan dalam kegiatan PGP yang telah saya terima lebih dari 2,5 bulan ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan saya sendiri. Amin. Dan sekian pemaparan dari saya. Setelah ini saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Novi. Acara terakhir yaitu penutup. Demikian rangkaian kegiatan diseminasi hari ini. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai moderator, saya mohon maaf apabila ada kesalahan saat proses menyampaikan acara. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Sari. Saya rekan sejawat dari Ibu Novidia Kusumawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Sugiwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Setelah kemarin saya mendengarkan jabaran yang disampaikan oleh Ibu Novidia Kusumawati tentang budaya positif, alhamdulillah saya membuka wawasan pola pikir saya bahwa selama ini mungkin saya sudah menjalankan apa yang disampaikan oleh Ibu Novidia Kusumawati. Tetapi masih banyak kekurangan yang perlu untuk diperbaiki lagi. Bukan hanya saya saja, tetapi hampir semua guru di SD Negeri Sugiwaras mungkin sudah menerapkan budaya positif. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Novidia Kusumawati bisa membuka wawasan saya untuk berlaku dan bersikap lebih positif lagi sesuai dengan apa yang telah dijabarkan oleh Ibu Novidia Kusumawati kemarin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novidia Kusumawati yang telah membuka pola pikir dan menambah wawasan pada saya. Mudah-mudahan bisa saya terapkan untuk di waktu-waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.